98.5 FM Up Radio The Mini Station. Selamat siang Up Mini, apa kabar Anda? Kembali lagi di Up Corner hari ini. Dan saya Santi Rosalia akan berbincang-bincang hari ini dengan tamu yang sudah kita informasikan di sosial media dari Dinas Perhubungan Jawa Tengah, atau tepatnya beliau adalah Kepala Balai Transportasi Jawa Tengah. Beliau adalah Bapak Joko Setiawan SEMT. Kalau Santi itu familiar dengan nama Pak Joko saja. Ya, kita sapa beliau. Sudah setahun ya Pak. Selama pandemi ini nggak ketemu ya Pak. Pak, mic-nya bisa dipakai Pak, biar suaranya bisa didengar di radio tentu saja. Oke. Gini ya. Baik. Ini perlu dites atau udah langsung pasti kedengaran? Sudah Pak, pasti. Ya. Suara Bapak itu frekuensinya sudah dahsyat, jadi tidak usah dites ya. Perlu dikurangi nggak powernya? Ya. Oh nggak usah Pak. Nanti kita setel aja di sana ya, di mixer. Baik. Dan untuk Anda yang saat ini mendengarkan live Up Radio di 98.5 FM, Anda juga bisa mendengarkan lewat streaming kami di upradio.id dan juga YouTube Live di Up Radio Semarang dan Instagram Live di Up Radio SMG. Anda ada pertanyaan seputar transportasi di Jawa Tengah ini, tentu saja Anda bisa layangkan di nomor WhatsApp kami di 0878 333 400. Ya, di studio banyak sekali pengunjung, jadi kita tetap menggunakan social distancing ya, dan juga prokes yang sudah disarankan ya Pak Joko ya. Ya, betul. Baik, Pak Joko, ini sudah setahun kita nggak ketemu dan berbincang-bincang tentang transportasi di Jawa Tengah ini. Padahal ini Balai Transportasi Jawa Tengah adalah Dinas Perhubungan yang merupakan dinas yang memiliki tugas ya Pak dan fungsi menyelenggarakan transportasi di Jawa Tengah. Menyelenggarakan pelayanan publik. Ya. Dengan angkutan umum. Baik, kita flashback Pak Joko, di akhir tahun 2019 itu kira-kira seperti apa kondisi sebelum pandemi di transportasi Jawa Tengah pelayanan umum ini Pak? Ya, sebelumnya saya ingin menyapa dulu para pendengar Up Radio, baik yang sekarang mendengarkan dari rumah atau yang sedang live di YouTube maupun Instagram ya Mbak Rosa. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat, salam semangat, tetap jaga protokol kesehatan tentu. Dan saya sampai nggak berani nih buka masker karena saya nggak pakai face shield. Ya, oke, kita flashback di tahun 2019 karena kita terakhir bincang-bincang di 2019 dengan Mbak Rosa. Kita waktu itu Trans Jateng sudah melayani selama 2 tahun karena kita dari 2017. Dan ada 3 koridor waktu itu sebelum pandemi di Semarang Bawen, kemudian Purwokerto Purbalingga, dan Semarang Kendal. Nah, di 3 koridor itu kita sebenarnya sudah, kalau kita bicara pelayanan angkutan itu biasanya nggak jauh kalau kita ngomong tentang bagaimana sih penumpangnya gitu, load faktornya. Betul. Load faktor rata-rata di Semarang Bawen waktu itu sudah hampir menyentuh 100%. Kemudian di Purwokerto Purbalingga sudah 80-an%. Di Semarang Kendal waktu itu sudah 60-an sampai 70-an%. Jadi sudah pergerakannya sudah sangat positif sebenarnya. Hanya kemudian begitu di bulan Februari, Maret itu ada pandemi, ya kita mau nggak mau memang harus menyesuaikan. Dalam konteks ini kita berusaha, karena angkutan umum ini juga kita paham space-nya juga tidak seluas lapangan bola gitu kan. Jadi kita harus atur supaya di dalam bus tetap ada physical distancing, sehingga kita turunkan faktor muatnya, kapasitasnya yang semula 40 kita turunkan maksimal 20 gitu. Jadi 50%, ya, 50% saja. Nah, oleh sebab itu kemudian terjadi penurunan, ya paling sekarang rata-ratanya 30-40% memang Mbak. Rata-rata yang terjadi untuk faktor muat di koridor kita, 3 koridor itu. Kemudian di tahun 2020 kita sudah mau nambah 2, bukan mau nambah tapi memang nambah 2. Nambah 2 Pak? 2 koridor. 2 koridor baru itu di Magelang Purworejo, ini di Borobudur Magelang, sampai di Kutoarjo di Purworejo. Jadi itu rute pertama, koridor yang kita tambahkan dari dulu. Yang kedua adalah di Solo Sragen. Solo Sragen itu rutenya dari Terminal Tirtonadi sampai di Terminal Sumberlawang. Nah, ini melewati lokasi wisata Sangiran. Jadi kita memang 2 koridor itu kebetulan melewati 2 destinasi wisata. Yang satu Borobudur, satu adalah Sangiran. Nah, kita harapkan kita berusaha memberikan salah satu pilihan kepada publik bahwa Trans Jateng itu tidak hanya
melulu orang-orang yang hanya tujuan umum saja, misalnya untuk keperluan bisnis, belajar, kemudian bekerja, tapi juga untuk wisata, edukasi dan wisata. Jadi baik. Itu yang kita coba buka di tahun 2020, sehingga sampai sekarang kita sudah 5 koridor, Mbak Rosa. Sudah 5 koridor yang kita layani. Artinya memang kita berharap semakin lama kita akan semakin banyak bisa melayani, dan memang karena sekali lagi karena ini masih masa pandemi, kisaran penumpangnya kalau yang di Solo masih sekitar 20-25%. Itu sesuai dengan kapasitas? Ya, masih belum, kan kita tetap sama kapasitasnya 20 orang, berarti kalau misalnya itu 25%, itu berarti sekitar hanya 5-10 orang. 5-10 orang. Iya, ya secara physical distancing memang tetap memenuhi syarat, hanya tapi karena kalau dari tingkat muat atau milih orang itu yang memang sengaja kita batasi. Nah, kita berharap semuanya juga memahami karena kondisinya, dan kita berharap nanti segera lewat ini pandemi sehingga kita bisa segera hidup normal lagi. Gitu, dan untuk transportasi Jawa Tengah ini berarti ada wilayah-wilayah ketika lockdown dan lain sebagainya ya, Pak Joko ya? Kalau lockdown kita sebenarnya menyesuaikan. Jadi misalnya di Purwokerto nih, ada kebijakan jam malam biasanya PPKM lah gitu. Jadi pembatasan kegiatan aktivitas masyarakat. Pembatasan kegiatan masyarakat. Itu biasanya jam-jam tertentu kita diminta untuk mereka minta masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan. Misalnya jam 8 sudah selesai atau jam 9 sudah selesai. Nah, kita lebih mempercepat pelayanan. Misalnya yang semula kita sampai jam 7 malam, di Semarang ini biasanya kita sampai jam 9. Kita percepat sampai jam 6 saja. Jadi pemberangkatan terakhir jam 6 sampai di tujuan itu sekitar 1,5 jam, 1 jam. Jadi menyesuaikan dengan kebijakan daerah masing-masing gitu. Baik, dan ini secara otomatis untuk schedule pemberangkatan disesuaikan saja. Betul, sudah disesuaikan. Nah, dan setiap ada perubahan kita akan share di media sosial. Kita punya kanal-kanal media sosial yang dulu sudah pernah kita sampaikan, ada IG, ada Twitter. Kemudian ada WhatsApp, macam-macam yang kita. Pokoknya kita selalu kalau ada perubahan, informasi apapun kita akan share kepada publik. Nah, Pak Joko, ini 2020 masih saat pandemi ya. Tetap saja dibuka untuk 2 koridor tadi. Tetap dibuka. Dan itu salah satunya adalah melayani mereka-mereka yang mau berwisata juga ya, Pak ya. Nantinya bisa dioptimalkan seperti itu. Dan juga ada pembangunan kayak bandara dan lain sebagainya, ini harus disupport juga ya, Pak ya. Betul. Kita juga sebenarnya di Purbalingga ini bulan Januari kemarin sudah dilakukan trial dengan pesawat kalibrasi itu seperti sinyal bahwa bandara itu sudah siap secara struktur, secara infrastruktur sudah siap untuk dilakukan operasional, sehingga barangkali dalam waktu dekat ini mereka juga akan melakukan operasional. Nah, kita sudah rencanakan akan support ke sana, dan semoga paling tidak penumpangnya juga tetap bisa ada ya, karena ini sekali lagi kalau pandemi ini kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak, tapi kita berusaha. Tidak bisa diprediksi ya. Iya, betul. Itu yang jadi handicap kita sekarang ini, Mbak Rosa. Nah, Pak Joko, apa saja sih yang menjadi perhatian utama ya dalam pembukaan koridor-koridor baru bagi BRT Transjateng ini, Pak? Jadi yang pertama, kita tentu saja membuka koridor atas dasar potensi real ya. Jadi biasanya yang kita buka, yang pertama adalah pasti kota-kota yang memiliki pergerakan besar. Jadi kota-kota besar kayak Semarang dengan sekitarnya, berarti ada Semarang Kedung Sepur, itu ada Semarang Kendal, Semarang Demak, Semarang Ungaran, kemudian barangkali Semarang Purwodadi sampai di Gubuk Godong sana, kemudian Purwokerto dan sekitarnya, Solo dan sekitarnya. Nah, kemudian juga ada Magelang dan sekitarnya. Jadi yang kita pilih pasti adalah yang pertama kota-kota yang memiliki tingkat pergerakan orang yang besar, sehingga kita harapkan itu bisa menjadi pemicu orang untuk mau beralih dengan kendaraan angkutan umum gitu. Itu pasti tujuan utama. Tetapi kemudian bisa saja berkembang. Jadi berkembangnya gini, misalnya pemerintah punya program unggulan bagaimana mendorong wisata, misalnya Borobudur harus didorong nih. Borobudur ini menurut pemerintah pusat adalah super prioritas. Nah, kita juga Bapak Gubernur tentu saja salah satu program kerja beliau adalah bagaimana membuat Borobudur ini juga menjadi destinasi unggulan di Jawa Tengah, sehingga kita juga perlu dukung ini program
program pemerintah pusat. Nah, kita kemudian membuka koridor itu di Borobudur. Nah, itu yang kita penyesuaian sehingga semua program kita insya Allah bisa sambungkan dengan pelayanan angkutan umum gitu. Baik, Pak Joko, ini kan masa pandemi, satu orang memang masih waspada ya untuk pergi kemana-mana. Iya, betul. Nah, bagaimana yang dilakukan oleh BRT Trans Jateng sendiri agar masyarakat tetap trust ya, percaya menggunakan transportasi BRT Trans Jateng ini dengan protokol kesehatan yang sudah memenuhi syarat, Pak? Ya, baik Mbak Rosa. Jadi memang salah satu cara kita untuk meyakinkan penumpang adalah tetap menjaga protokol, karena kita sadar kita ini bukan mengakumulasi. Jadi kita mencoba mengajak orang untuk naik angkutan umum, mau tidak mau orang harus berkumpul di satu kendaraan. Betul. Dan resiko itu kita sadari, sehingga yang pertama pasti kita berusaha menegakkan protokol. Yang pertama, protokol itu dari mulai petugas kita. Petugas kita itu dilengkapi dengan sarung tangan, face shield, kemudian juga mereka punya hand sanitizer dan termogan. Jadi sebelum penumpang naik, mereka harus diukur suhunya. Kalau misalnya lebih dari 37,5, ya kita mohon maaf kepada penumpang untuk jangan naik terlebih dahulu. Karena ini tentu saja akan berisiko kepada penumpang yang lain, sehingga dengan sopan kita minta untuk mereka tidak naik. Jika mereka kemudian memenuhi syarat suhu, mereka boleh naik dan diatur. Tempat duduknya tidak boleh bersebelahan, jadi satu tempat duduk dikosongkan sebagai jarak, sehingga kita harapkan dengan cara-cara seperti itu akan meminimalkan kontak atau meminimalkan resiko penularan antara orang satu dengan orang yang lain. Itu yang sering kita lakukan. Kemudian juga pengaturan frekuensi, Mbak. Misalnya gini, di pagi itu banyak penumpang. Kita berusaha supaya kapasitasnya terpenuhi, 2 kendaraan kita berangkatkan dalam waktu berdekatan. Oh, jadi kayak beriringan gitu. Betul, ya. Jadi tidak terjadi penumpukan di halte atau di ujung perjalanan gitu. Ya, hal seperti itu yang kita lakukan terus-menerus, dan kita harapkan juga kawan-kawan di lapangan memahami ini gitu, karena ini memang sesuatu kebutuhan sekarang ini. Sehingga kita harapkan juga masyarakat trustnya makin tinggi atau tetap tinggi kepada kita, bahwa Trans Jateng bisa jadi pilihan yang sehat untuk melakukan perjalanan. Jadi diharapkan masyarakat untuk bisa kerjasama dengan API ya Pak, karena ini dari BRT Trans Jateng sendiri sudah mengatur sedemikian rupa perjalanannya tidak terganggu, protokol kesehatan tetap dijalankan. Tadi kan Santi mau tanya sih, ini kalau hanya separuh yang diangkut ya Pak, dikhawatirkan penumpukan terjadi di halte-halte. Nah, bagaimana nasib mereka yang harus sama-sama berangkat jam itu? Iya, jadi memang berurutan, Pak. Kita berusaha pokoknya jangan sampai terlalu banyak penumpukan di halte gitu. Oke, dan sudah ada solusinya ternyata. Pak Joko, ini sudah ada respon dari Apmenia, pendengar Up Radio. Dari Pak Joko, dari mungkin namanya sama karena dari pasaran Pak Joko, kenapa Trans Jateng di Solo dan Magelang berpintu rendah, namun di Semarang tetap mempertahankan pintu tinggi untuk naik turun penumpang? Nanti belum lihat yang di Magelang Pak. Bukankah pintu rendah lebih memudahkan lansia atau penyandang disabilitas Pak saat naik atau turun dari Trans Jateng? Iya, wah ini pertanyaan bagus nih, cerdas nih. Ini bisa dipilih jadi dapat merchandise. Ada 3 merchandise buat Anda yang bertanya. Lupa kita soalnya warna tasnya merah kayak warna dinding kita nggak kelihatan. Oke Mbak Santi. Oke, silakan Pak dijawab. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ini pertanyaan yang bagus memang. Jadi awalnya kita membangun atau membuat pelayanan Trans Jateng itu supaya penumpang mau naik Trans Jateng atau angkutan umum sekaligus tertib gitu. Maksudnya tertib begini. Selama ini yang terjadi, angkutan umum itu image-nya itu selalu menganggap bahwa kalau naik angkutan umum itu nggak tertib, bisa naik di perempatan, bisa naik di pasar, di mana aja boleh naik. Stop-stopnya gitu. Stop-stopnya. Artinya apa? Kalau pakai yang pintu rendah itu orang bisa dari mana aja naiknya gitu. Nah, kemudian atas dasar pikiran itu di awal-awal itu sampai tahun 2019 kita masih pakai pintu tinggi atau high deck, sehingga haltenya juga tinggi. Kita harapannya apa? Memberikan edukasi, mengajak kepada
publik untuk mau naik angkutan umum tapi dengan tertib gitu. Tidak semuanya boleh naik di jalan-jalan mana aja sehingga menimbulkan macet, tapi khusus di halte tertentu saja baru boleh naik. Ini membangun budaya ya, sebenarnya Pak? Membangun budaya, mengedukasi publik supaya mau. Nah, kemudian setelah 3 tahun kita lihat kok mereka sudah mulai terbiasa nih dengan angkutan umum yang enak, yang nyaman, yang kemudian tertib teratur, kemudian bisa menyesuaikan perjalanannya dengan kebutuhan. Nah, betul. Kita mulai berpikir nih, berarti kita sudah harus mulai membuat mereka ya paling tidak karena sudah tertib, kita buatlah lebih nyaman, lebih nyaman dengan low deck gitu. Kita sebenarnya bukan low deck ya, low entry, karena decknya karena posisi chassisnya itu lebih naik begini, masih ada trap-trapan. Jadi tapi kita masuknya rendah, pakai trap-trap undak-undakan itu, Mbak. Sehingga kita namanya low entry. Low entry. Ya, low entry. Nah, itu nanti kita juga makin ke depan kita harapkan difabel bisa diakomodir di situ. Karena kita akan coba sedikit rekayasa di halte maupun di base-nya, sehingga nanti yang difabel, saudara-saudara kita yang difabel bisa mengakses bus dengan mudah dan aman tentu saja. Nah, itu Pak pertimbangannya. 2, kenapa kok berbeda ya kemudian itu. Itu. Jadi nanti kesananya akan digitukan semua kalau ini betul. Secara culture sudah terbentuk ya Pak Joko ya. Nanti kita akan sesuaikan. Tapi tentu saja karena ini sudah investasi operator kan, justru tidak bisa serta-merta diganti dong. Nanti kasihan mereka sudah investasi terus ya. Ini misal kita nunggu umur usia efektifnya selesai, baru nanti peremajaannya kita gunakan kendaraan yang intinya lebih. Ada rembuk lah paling gitu ya. Tapi ini memang teman-teman disabilitas ini harus memang diakomodasi juga ya Pak Joko. Betul, ya betul. Mereka bisa keliling Jawa Tengah dengan menggunakan transportasi yang nyaman, yang aman tentu saja dan tidak repot karena longgar juga ya tempatnya ya Pak Joko. Dan kita siapkan kalau difabel kita berikan space khusus untuk kawan-kawan kita atau saudara-saudara kita yang difabel. Baik, dan kita langsung ke Instagram Live. Ini sudah ada yang tanya, ada Fatan 0132. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak, bagaimana jika ada penumpang yang memakai masker suhu baik namun tidak menjaga jarak dan mereka ngobrol saling berdekatan karena teman? Apakah ditegur atau gimana nih dari petugas? Iya, jadi petugas memang kita berikan wanti-wanti atau bekal bahwa protokol tetap harus ditegakkan. Ya apapun resikonya kemudian mereka bertindak kasar atau gimana, enggak ya, kita akan tegur dengan cara-cara yang santun, dengan cara-cara yang bisa diterima oleh masyarakat, pengguna jasa, sehingga kita akan ingatkan beliau. Jadi ya ini, karena kalau misalnya tidak diingatkan, pasti yang lain juga akan merasa risih dan meniru gitu. Dan meniru ini yang akan menjadi penyakit kita biasanya. Terus tiru-niru pokoknya. Akhirnya kita nggak tertib lagi. Nah, kita ingatkan terus, juga kita lakukan kontrol memang Mbak. Kita lakukan kontrol bisa dengan membuka kanal itu laporan dari masyarakat, bisa dari petugas-petugas kita yang sengaja secara acak kita kirim ke lapangan untuk ngecek protokolnya masih tetap dijaga, masih tetap terpenuhi atau enggak. Jadi itu yang kita buat setiap saat sehingga kita jaga pelayanan kita, semoga tetap bisa menjaga protokol kesehatan di masa pandemi. Jadi ada kotak pelayanan untuk keluhan masyarakat ya? Ada pasti ya. Oke, di nomor berapa Pak? Aduh, nomornya apa? Kita break aja dulu Pak Joko ya. Nanti kita minta minta contekan. Oke, baik. Nanti akan dibantu oleh yang lain, tim yang lain. Pak Joko akan break dulu dan kami akan kembali bersama Anda setelah beberapa pesan berikut ini. Halo para pendengar radio, saya Joko Widodo. Bagi saya, radio itu istimewa. Banyak informasi bermanfaat yang disampaikan melalui radio, termasuk saat pandemi seperti sekarang ini. Peran radio sangat penting dalam memberikan informasi, memberikan edukasi, dan mengingatkan masyarakat untuk disiplin 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Terima kasih, tetap setia mendengarkan radio. Up Radio. Up Corner.
98.5 FM Up Radio The Meaning Station. Kita lanjutkan lagi Up Corner hari ini bersama dengan Balai Transportasi Jawa Tengah, dan kita masih bersama dengan Pak Joko. Anda bisa bertanya tentu saja melalui WhatsApp kami di 0878 33300 400 atau melalui YouTube Live, bisa juga Instagram Live, karena siaran ini juga bisa Anda simak di YouTube Live Up Radio Semarang dan juga Instagram Live di Up Radio SMG. Jangan lupa subscribe ya. Dan kita akan cari tahu dulu nih ke Pak Joko tadi, layanan kontak yang bisa dihubungi oleh pelanggan atau pengguna transportasi Jawa Tengah ini di nomor berapa Pak Joko? Ya, maaf ini harus pakai kerpaan karena memang kanalnya ada banyak soalnya. Jadi kalau nomor telepon ini bisa telepon, bisa WA. Biasanya WA kalau yang lebih apa namanya sekarang lebih bisa diterima oleh banyak orang adalah 0811 2820 123. Saya ulangi lagi. Ya. 0811 2820 123. Ini nomor kontak by phone atau by WA. Oke. Kemudian ada di IG juga. Ini adalah alamatnya adalah BRT Trans Jateng, nyambung semua, huruf kecil semua. Oke. Kemudian di Twitternya @BRT Trans Jateng, ada @nya saja yang membedakan. Kemudian di Facebook ini BRT-nya besar, kemudian T-nya besar, Trans Jateng. Trans Jatengnya nyambung jadi satu juga gitu. Jadi ini alamat-alamat atau kanal-kanal informasi, bisa aduan, bisa saran, bisa apa saja yang kira-kira perlu disampaikan kepada kami sebagai pengelola juga penyedia layanan jasa transportasi angkutan umum dengan bus. Kita bisa terima, kita bisa kemudian kita coba akan follow up jika memang memungkinkan, kita perbaiki pelayanan atau kita memenuhi saran-saran yang membangun, yang bisa membuat pelayanan kita lebih baik. Itu tadi ya nomor-nomor dan juga kanal-kanal yang bisa Anda hubungin di BRT Trans Jateng ini, sehingga apa yang menjadi keinginan masyarakat terakomodasi ya Pak ya di Jawa Tengah ini. Di nomor WA-nya di 0811 2820 123 atau menghubungi Apredio bisa nanti ya. Baik, ini Pak Joko kembali lagi, sudah kita ada penanya kembali dari Mbak Wulan. Bapak tanya untuk jam operasional BRT Trans Jateng di situasi seperti saat ini, pandemi dan juga banjir, apakah ada perubahan jam operasional? Ya, tadi kalau pandemi sudah saya sampaikan, kita bisa sesuaikan ya. Pagi ini bisa kita agak rapatkan, kemudian siang ini karena biasanya orang aktivitas yang agak berkurang, kita agak kosongkan di jam siang, jadi kita lebih rapat di jam pagi pemberangkatan dan jam sore atau siang setelah pulang itu. Nah ini kita atur seperti itu. Dan alhamdulillah sih di pandemi ini masih bisa diterima jam pelayanan seperti itu. Kemudian terkait dengan banjir, kemarin ini kita sudah siapkan, kebetulan karena pada saat banjir itu kebetulan juga Pak Gubernur memberikan program ajakan untuk 2 hari di rumah Jateng, di rumah 2 hari, sehingga kita waktu itu kita set up pagi itu kita hanya beroperasi dari jam 5 atau jam setengah 6 sampai jam 9 sebenarnya 9 pagi Pak? 9 pagi. Kemudian siangnya kita kosong, sore itu dari mulai lagi jam 3 sampai jam 6. Itu yang kita rencanakan seperti itu. Tapi kemudian banjir belum ya. Masih hujan lah. Sabtu waktu itu Sabtu itu masih hujan terus, betul. Dari mulai jam 1 atau jam 2 itu, sehingga kita praktis teman-teman sudah ada yang di Tawang, sebagai misalnya ini contohnya di Semarang Bawen ya, di Tawang, tapi bisnya tidak bisa mengakses ke Tawang karena banjir, karena jam setengah 6 ini sudah genangan air sudah tinggi. Betul. Sehingga kita sesuaikan waktu itu, kita pemberangkatan di Jalan Pemuda di dekat Johar itu. Digeser ya Pak? Iya, digeser. Kita informasikan kepada publik terlebih dahulu bahwa pelayanan Trans Jateng kita geser pemberangkatannya di situ. Dan kemudian agak di siangan kita geser lagi nih. Kayaknya sampainya di Udinus ya kalau nggak salah. Jadi kita menyesuaikan. Jadi kita juga tidak ingin penumpang nanti juga kesulitan dalam naik turun penumpang, dan kita juga berharap dengan cara seperti itu bis-bis kita juga tidak mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan, misalnya mogok gitu. Jangan sampai lah nanti semuanya jadi ikut berabe ya kan. Nah itu kalau terkait dengan banjir, kita tentu saja akan berusaha menyesuaikan karena kondisi Semarang ini
yang kita layani kebetulan agak di dekat pesisir nih. Betul. Ya, kebetulan di situ di Pantura situ ya, gitu. Jadi ya mau nggak mau kita sesuaikan. Jadi kita geser ke wilayah-wilayah yang tidak banjir sehingga tidak akan menyulitkan penumpang untuk naik turun. Itu Mbak Santi. Jadi untuk informasi yang lebih jelas mungkin Mbak Wulan bisa selalu mengupdate ya di betul. sosial medianya di sosial media Transjata. Kita selalu infografiskan ke situ. Ya. Kalau ada perubahan pelayanan. Betul. Ya. Baik, dan sekarang ada David. Pak, BRT ada inovasi apa nih? Kapan ada jurusan Kudus, Solo, Jogja, Pak? Iya, saya ini hampir setiap saat itu ada request, ada permintaan untuk membuka pelayanan-pelayanan BRT di kota-kota tertentu. Ya memang yang sering nanya biasanya Kudus, kemudian Cilacap, kemudian ada juga waktu itu. Kemudian Tegal, Pekalongan juga ada. Jadi ya. Pekalongan belum ya, Pak? Belum. Oh iya, saya orang Pekalongan soalnya Pak. Kalau pulang kampung bisa naik ya. Jadi mancing-mancing dari ya. Jadi Mbak Santi memang kita paham masyarakat sangat merindukan angkutan yang nyaman gitu ya. Barangkali mereka selama ini melihat bahwa Transjateng juga dengan Trans Semarang sudah memberikan pelayanan angkutan umum yang cukup baik, barangkali bisa diterima, sehingga mereka juga pengen di wilayah-wilayah atau kota-kota yang barangkali mereka juga sering lakukan aktivitas di situ pengen dibuka gitu. Nah kalau di Kudus memang secara potensi demand barangkali memang juga cukup tinggi ya. Jadi tapi yang kita nanti perlu lebih dalami adalah Kudus itu dengan mana kira-kira dihubungkan? Karena yang kita buka biasanya 2 atau 3 daerah yang kita hubungkan. Jadi belum jarak jauh. Karena kalau jarak jauh itu cenderung nanti kendaraannya menjadi hanya berangkat dan turun gitu. Jadi seperti kendaraan bis antar kota, antar provinsi yang hanya turun berangkat dari terminal pemberangkatan kemudian turun di terminal tujuan, hanya itu aja, kemudian tidak naik turun di penumpang. Kita berusaha mendekatkan ke arah kebutuhan yang kota-kota berdekatan sehingga halte-haltenya juga ada di situ. Nah ini yang kita harapkan nanti kita pasti akan lakukan studi karena mohon maaf memang sekarang ini Kudus masih belum ada studinya. Jadi kita nanti perlu lakukan studi dulu apakah Kudus Pati, apakah Kudus Jepara atau Jepara gak ke utara ke arah Pelencang ke sana ya Pak ya? Ke arah ke utara memang. Tapi kan potensinya juga katanya cukup lumayan. Cukup bagus ya. Destinasi wisata juga banyak. Sehingga pilihan-pilihan itu barangkali nanti kita perlu lihat secara lebih dalam untuk memastikan rute pelayanan yang akan kita buka nantinya. Jadi mohon bersabar karena ya kebetulan pemerintah provinsi ini anggarannya nggak cukup banyak banget. Kita juga sudah bicara ke pemerintah pusat supaya nanti juga dibantu pemerintah provinsi yang ingin membuka banyak koridor. Tapi balik lagi nih sekarang begitu pandemi banyak dipotongin nih anggaran kita masuknya ke vaksinasi, ke konsentrasi ke sana. Jadi semuanya ke arah bagaimana menuntaskan pandemi dengan segera itu Mbak Santi. Sabar aja Pak, nanti akan selalu ada follow up dari masukan-masukan Anda ya. Oke, sekarang ada _Sijuntak dari Instagram. Transjateng apakah nantinya juga dirancang untuk terkoneksi antar koridor Pak Joko? Ya, secara konsep pelayanan harusnya terkoneksi. Tetapi kami ke konsep dasarnya dulu bahwa kita memang angkutan aglomerasi ini awalnya. Aglomerasi itu hanya menghubungkan kota-kota yang berdekatan, bisa 2 atau 3, yang memiliki tingkat pergerakan tinggi, artinya yang misalnya kalau Semarang dengan Kendal pasti, kemudian Semarang dengan Ungaran, karena punya historis pergerakan dengan berdekatan, jadi itu yang layak dilayani. Dan kita yang buka hal-hal seperti itu dulu. Ke depan kita berharap nanti terhubung, tapi barangkali konsepnya bukan aglomerasi nanti, AKDP, tapi terhubung oleh kendaraan-kendaraan yang dengan konsep pelayanan yang berbeda. Tapi memang ke depan harusnya bisa terhubung seperti itu. Nah, tapi karena ini ke depan aja, jadi kita harapkan sekarang yang kendaraan-kendaraan yang sudah ada existing ini kayak kendaraan-kendaraan AKDP yang sudah ada di Jawa Tengah, kita harapkan bisa menjadi penghubung itu. Jadi antara Semarang dengan Purwokerto, Semarang dengan Solo, kemudian Semarang dengan barangkali nanti ada di Tegal, kemudian Pekalongan atau Kudus, itu bisa terhubung dari situ mereka.
Jadi kita tidak juga berusaha mendominasi, tapi ke depan kalau memang diperlukan kita bisa buka itu, hanya memang konsepnya nanti berbeda, konsep pelayanannya gitu. Oke. Ya. Baik, dari Instagram Live lagi kita ketemu dengan Iman Syahrizki. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Joko, Pak mau tanya dong, bagaimana cara Bapak memastikan petugas sedang keadaan sehat dan tidak terpapar COVID? Kalau saya lihat pembayarannya masih tunai di Banyumas. Oh, di Banyumas. Ya. Ini dari Banyumas ya. Betul. Ya. Betul. Pak Iman ya, Pak Iman Rizki. Ini namanya Iman Syahrizki. Iman Syah ya, Pak Iman Syah. Jadi memang betul, jadi kita sekarang masih tunai di Banyumas, juga masih tunai, dan memang ada potensi karena kontak fisik masih ada ya, meskipun tidak terlalu besar karena kita juga dilengkapi dengan sarung tangan teman-teman operator. Tapi kita harapkan kita kan ukur suhunya dulu gitu. Ukur suhu sebelum petugas kita melakukan operasional layanannya setiap saat, itu kita ukur suhu. Sehingga kalau misalnya mereka dalam kondisi yang tidak sehat, ya mereka tidak kita bolehkan untuk bertugas. Jadi memang beberapa kali terjadi suhunya agak tinggi, jadi kita minta untuk tidak bertugas dan kita minta untuk langsung ke pusat-pusat pelayanan masyarakat atau klinik untuk melakukan check up. Bisa dengan waktu itu kalau masih belum ada swab antigen, masih swab antibody ya, cek antibody, swab rapid test. Kemudian sekarang sudah ada antigen, mereka kita minta untuk ke puskesmas atau ke poliklinik untuk lakukan itu. Nah kemudian kalau misalnya terjadi penumpang kita yang karena membayarnya dengan cash, ya kita pasti tentu saja akan berusaha tingkatkan nanti ke depan. Jadi ke depan kita sudah bekerja sama sebenarnya kita dengan GoPay. Hanya kemarin kita coba follow up lagi, GoPay-nya sementara sedang close karena kondisi pandemi itu mereka tidak berani melakukan perjanjian ke perjanjian kerjasama dengan di luar GoPay, sehingga mereka ya sambil nunggu itu barangkali menurut mereka malah mungkin sekitar Maret atau tahun inilah, bulan Maret kalau nggak salah, Juni. Bulan Juni ya. Juni 2021 baru bisa dibuka kembali pembicaraan terkait itu. Dan kita akan dengan badan-badan atau lembaga-lembaga pembiayaan cashless lainnya kita juga akan gandeng, sehingga kita harapkan semua cara pembayaran bisa diakomodir dengan cashless di Transjateng. Oke, terima kasih masukannya Pak Iman, dan mudah-mudahan kita semua juga bisa bersama-sama untuk saling menyadari bahwa kondisi pandemi ini semuanya memang di luar ekspektasi. Harus disesuaikan dan memaklumi. Dan ini ada pertanyaan, ini minta maaf dulu, kenapa ya? Dari Pak A.A. Setianto. Maaf Pak. Mungkin banyak salah. Dimaafkan sama Pak Joko. Dimaafkan. Kenapa BRT Transjateng pembayaran tiketnya belum cashless dengan kartu bank misalnya atau aplikasi? Bukankah daerah lain juga didukung oleh bank daerah? Ini tadi sedang diupayakan Pak Joko. Sedang, betul ya. Kita terus upayakan, hanya memang karena kita itu jarang banget bisa komunikasi langsung face to face karena ini butuh intens gitu Pak. Menyiapkan mekanismenya, aplikasinya ini butuh intens. Sementara kalau misalnya ada kebijakan dari masing-masing institusi penyedia cashless itu yang belum bisa menerima kita secara tatap muka, akhirnya itu delay dulu gitu. Iya, benar-benar. Jadi sementara gitu, jadi mohon bersabar. Kita tunggu, kita semoga bisa segera untuk melakukan penjarahan lebih lanjut. Oke, baik. Ini selamat siang Pak Joko, saya Ma'ruf Sagani. Dalam pelaksanaan operasional Transjateng tentunya banyak perubahan ya Pak. Misalnya perubahan rute dan jadwal. Bagaimana cara informasi perubahan tersebut dapat kita jangka atau dijangkau oleh seluruh pengguna, terutama bagi yang sudah terlanjur di halte untuk menunggu bus Pak? Iya. Jadi untuk saat sekarang ini memang kita masih sangat bergantung pada media sosial. Media sosial. Nah, kita masih sampaikan lewat infografis di medsos, kemudian di WA. Tapi sekarang ini kita juga punya aplikasi Sianteng. Oh, Sianteng. Betul. Aplikasi kita itu sekarang masih terus dikembangkan.
supaya semua hal terkait dengan informasi pelayanan kita harapkan nanti di Si Anteng itu kita tahu jam kedatangan kendaraan. Ya. Kemudian halte terdekat dengan si penumpang itu di mana kira-kira yang bisa diakses. Oh, jadi kita tahu ya Pak, jarak kita itu di mana, halte yang paling bisa dijangkau. Di mana? Okay. Nanti ada perkiraan kendaraan itu sampai di halte kita berapa menit, itu nanti itu juga akan disampaikan. Jadi menurut kami itu cukup informatif untuk disampaikan kepada penumpang atau pengguna jasa bahwa mereka kira-kira bisa ngatur perjalanannya seperti apa nih, menyesuaikan dengan informasi-informasi yang kita miliki tentang pelayanan Transjateng. Jadi selama ini kita masih medsos, tapi nanti ke depan dan ini semoga aja dalam waktu dekat ini bisa segera terrealisir. Nah, karena aplikasi Transjateng ini benar-benar diinisiasi oleh putra bangsa, anak Indonesia, bahkan juga putra daerah dari Jawa Tengah sendiri, sehingga nanti ini semoga bisa menjadi aplikasi yang bagus yang bisa dimanfaatkan oleh pengguna jasa. Iya. Berarti kita aplikasinya bisa di-download atau? Oh, di-download sudah ada di Play Store, sudah ada. Oke, di Play Store sudah ada. Mungkin belum semua titik halte maupun bisnya bisa terinformasikan secara detail, tapi itu makin lama pelan-pelan bagi semua titik halte bisa kita informasikan. Gitu. Oke. Jadi sekarang bisa Pak untuk bisa mendapatkan informasi kalau Anda pengen tahu ya secara detail seperti apa, download aja. Betul. Aplikasi. Di Semarang Bawen ini sudah bisa. Ya, mungkin Maret nanti sudah bisa semuanya. Semoga Maret ini sudah bisa semuanya. Tapi Semarang Bawen kalau nggak salah sudah muncul semua itu nanti di masing-masing koridor sudah muncul itu. Rutenya, kemudian bisnisnya, hanya mungkin detailnya barangkali kecepatan segala macam itu yang mungkin belum. Ini terus ada perbaikan ya Pak ya. Semoga Maret nanti sudah bisa. Oke, ready ya. Jadi Si Anteng silahkan dihubungi saja. Si Anteng atau Si Ganteng. Enggak Si Anteng aja ya Pak ya. Si Anteng itu sistem informasi angkutan Transjateng. Sistem informasi pelayanan angkutan Transjateng gitu. Jadi dengan Anteng itu kita harapkan kita dengan Anteng sudah bisa tahu informasinya Transjateng, baik itu tentang halte maupun kecepatan kendaraan atau bisnya di mana. Gitu. Oke, itu saja. Silahkan di Play Store sudah bisa Anda download. Silahkan ya. Yang tadi bertanya mudah-mudahan bisa terjawab. Ini ada Reva Pak, Reva Sebriana dari Instagram Live. Pak Joko izin bertanya, rute Solo Sumber Lawang kok haltenya cuma sedikit ya Pak? Kapan mau ditambah dan kondisi jalan rusak Pak? Kapan diperbaiki? Terima kasih. Saya juga agak malu nih sebenarnya kalau ngomong halte ini. Jadi memang di tahun 2020 itu kita buka 2 koridor sekaligus itu dimulai pandemi. Jadi mohon maaf sekali lagi kepada seluruh pengguna Transjateng, penumpang atau siapapun yang menggunakan Transjateng. Jadi memang kita sudah alokasikan haltenya Mbak Santi di tahun 2020. Begitu kita alokasikan karena halte ini adalah kalau diprioritaskan, yang pertama prioritasnya harus bisnya jalan gitu. Prioritas keduanya baru halte. Nah halte ini karena prioritas kedua karena karena pemerintah masih mementingkan bagaimana menuntaskan pandemi atau menangani pandemi, ini dirasionalisasi dulu sementara di tahun 2020 digunakan anggarannya untuk penanganan pandemi. Jadi hanya baru ada 3 atau 4 masing-masing koridor baru. Sisanya kita masih pakai tenda tunggu kita sebut. Nah tahun ini baru kita bangun Mbak. Tahun ini baru kita bangun. Sementara ini tenda tunggu ya Pak? Sementara tenda tunggu beberapa lokasi yang kita anggap punya lokasi strategis untuk penumpukan penumpang kita pakai tenda tunggu. Nah tahun ini kita bangun, semoga dalam 3-4 bulan ke depan bisa selesai dan diharapkan sudah cukup memenuhi lah. Ya kita mohon maaf sekali lagi nih karena keterbatasan kemampuan penganggaran pemerintah provinsi ya kita pelan-pelan kita utamakan skala prioritasnya untuk pandemi ya kita utamakan dulu. Iya baik. Dan kita lanjut lagi ya, satu penanya dulu. Ini apakah mau break atau gimana? Saya ada operatornya sudah tengok nggak sabar ya. Sebentar satu lagi aja ya penanya dulu ini. Soalnya dari YouTube Live ini dari Dion Eko Febrianto. Menurut saya BRT Jateng sudah cukup baik dari pelayanan maupun prasarananya.
Tapi alangkah lebih baik BRT mempunyai jalur khusus Pak, seperti busway yang ada di DKI Jakarta. Tanggapannya Pak. Ini kita akan tanggapi nanti Pak Joko. Oh nanti. Kita break dulu ya. Ini Pak Joko akan menyusun dulu seperti apa jawaban untuk Anda. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Up Radio. Up Corner. Baik, Upmania, kita lanjutkan lagi Up Corner hari ini masih bersama dengan Balai Transportasi Jawa Tengah dan Pak Joko Setiawan SEMT. Beliau adalah kepala dari Balai Transportasi Jawa Tengah, masih setia bersama kita. Waktu di sesi yang terakhir ini cukup singkat Pak Joko. Iya. Gak terasa ya Pak? Iya. Padahal sini adanya cuma teh hangat doang Pak. Coba kalau ada kopi, ada camilan ya Pak, yang ngobrol nggak habis-habis. Iya. Oke, kita respon dari pertanyaannya Mas Dion yang dari YouTube Live. Menurut saya BRT Jateng sudah cukup baik dari pelayanan maupun prasarannya. Tapi alangkah lebih baik BRT mempunyai jalur khusus Pak, seperti busway yang ada di Jakarta. Iya, bagaimana tanggapan Pak Joko? Ini kayaknya orang transport nih kayaknya. Soalnya dia ngerti jalur khusus gitu kan. Oke. Iya, jadi ini bagus juga pertanyaannya. Jadi mungkin mulai membanding-bandingkan ya dengan Jakarta, karena Jakarta punya jalur khusus, kok Semarang enggak gitu ya. Betul. Semarang ini memang belum punya jalur khusus sampai sekarang, tapi kita perlu tahu bahwa lebar atau luasnya jalan di Semarang ini memang tidak cukup luas atau tidak cukup lebar untuk mengakomodir busway atau jalur khusus. Kita sebut biasanya dedicated lane gitu Mbak Santi. Dedicated lane itu yang tersedia baru yang misalnya memenuhi syarat. Kalau misalnya kita ukur lebar jalannya adalah di Jalan Siliwangi itu, Jalan Semarang. Utama Pantura itu ya Pak? Jalan utama. Nah, sementara yang di jalan-jalan lain, Sudirman itu luas tapi cukup lebar, tapi kalau dikurangi satu sudah sangat kredit nanti. Oke. Nah, jadi memang pilihannya sederhana sih sebenarnya. Kita lakukan pelebaran kah gitu. Jadi memang kita ini kalau kita mau buat ini menjadi sebuah kebutuhan, kita harus bersama-sama duduk, kemudian berpikir bareng gimana nih enaknya. Karena ini jelas butuh space gitu. Satu space di lebar jalan yang tersedia harus kita gunakan untuk jalur busway. Nah, ini berarti butuh bukan dikorbankan ya, kita relakan jalurnya yang angkutan pribadi itu untuk jalur angkutan umum, dan itu berarti mengurangi kapasitasnya. Sehingga biasanya ada 10 kendaraan di situ, paling tidak nanti ada hanya 7 atau 6 gitu barangkali. Jadi harus berderet ke belakang gitu. Nah, ini yang kita perlu bersama-sama juga. Ayo kita mikir nih enaknya gimana, karena bisa juga nih selain pelebaran kita buat melayang Mbak. Oh iya, ada jalur khusus juga. Jalur khususnya dibuat melayang, jadi elevated di atas jalur kita, posisinya ada di tengah-tengah median jalan. Jadi nanti pembangunannya juga semoga saja tidak terlalu bermasalah, karena pembangunannya barangkali nanti tetap pakai setengah jalur di kiri kanan. Median untuk kita gunakan pembangunan infrastruktur untuk jadi bisa dioptimalkan ya Pak. Iya betul. Gitu. Nah, pilih-pilihannya itu, tapi sekali lagi kita juga butuh masukan juga, sekaligus juga kita kalau barangkali saya ini kalau misalnya diberikan kesempatan untuk ketemu donatur atau mencari donor itu lebih suka nih. Misalnya ada yang tertarik nih negara-negara maju gitu, pengen membiayai angkutan umum gitu. Barangkali nanti konsesinya kita pikirin bareng-bareng, apakah mereka misalnya di situ boleh bangun one stop corner atau apalah yang misalnya bisa digali untuk pendapatan yang dikonsesikan. Barangkali itu menarik juga gitu. Iya. Siap. Itu. Membayangkan saja sih asik juga ya, kalau jalur tengah dipakai gitu ya Pak. Jadi tinggal buazir tetapi jadi kita harus mulai mikir di luar kotak nih Mbak. Oh iya, karena kalau out of the box. Jadi kalau kita andalkan ke kemampuan pembayaran pemerintah kayaknya kok lama nih gitu. Kita coba nyari deh investor, siapa yang kira-kira tertarik untuk mengembangkan angkutan umum di Semarang atau di Jawa Tengah gitu. Oke, terima kasih Mas Dion masukannya ya. Dan ada Pak Arya Mahardika. Pak Joko izin bertanya, bus Trans Jateng Kutoarjo Magelang apakah mengajak operator bus yang sebelum jalan di jalur Kutoarjo Magelang Pak?
Itu bus yang belum jalan atau sudah jalan diajak atau maksudnya gimana itu? Operator bus yang sebelum jalan nih Pak. Sebelum jalan? Di jalur Kutoarjo Magelang. Oh, sebelum jalan. Jadi yang kita ajak adalah operator-operator yang dulunya di jalur itu. Jadi yang jalan, ya, masih berjalan di jalur Kutoarjo Magelang gitu. Ya. Jadi berjalan di situ kita ajak untuk bergabung menjadi bagian pelayanan dari Transjateng. Jadi mereka menjadi operatornya, menyediakan bis sekaligus juga kru yang mengendarai bis atau drivernya. Kalau kita sebut di sana adalah pramudi. Pramudi. Iya, itu yang menyelenggarakan adalah operator yang existing melayani di sana gitu. Jadi yang sudah berjalan berjalan atau masih berjalan yang kita gandeng. Oke, baik. Begitu ya Mas Arya. Mudah-mudahan Mas Arya bagian dari itu ya, jadi bersinergi dengan BRT Transjateng. Kita komunikasikan dengan operator itu nanti. Nah ini jangan lupa, pokoknya buat Anda yang pengen mengetahui perjalanan, rute, kemudian informasi-informasi aktual dari Transjateng ini, bisa download aja ya Pak, aplikasi Si Anteng. Si Anteng. Jadi Anda silahkan bisa download itu untuk bisa mengetahui jam, kemudian halte-halte dan juga rute-rute ya Pak ya. Rute-rute, halte dan juga kecepatan perjalanan. Oke, baik. Pak Joko, di akhir perbincangan sebelum kita pilih 3 orang untuk mendapatkan souvenir dari BRT Transjateng, apa ini yang mau disampaikan kepada masyarakat Jawa Tengah Pak Joko? Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Up Radio karena kita diberikan kesempatan untuk sekali lagi menyapa pendengar Up Radio atau juga pemirsa Up Radio yang di YouTube. Nah, karena kita merasa bahwa kita ini perlu terus mengkampanyekan angkutan umum, Mbak Santi. Jadi seperti dulu juga sering saya sampaikan bahwa angkutan umum itu harus memang dikampanyekan, karena kalau enggak orang jadi nggak tahu. Kemudian kalau enggak juga orang jadi nggak bisa ngerti bahwa ternyata angkutan umum sekarang itu sudah nyaman gitu. Jadi ini yang perlu kita terus sampaikan. Terima kasih karena diberikan kesempatan oleh Up Radio, dan kita berharap dengan cara seperti ini penumpang, pengguna jasa atau masyarakat Jawa Tengah tahu bahwa Transjateng ini komitmen untuk memberikan pelayanan angkutan umum yang nyaman, kemudian aman, kemudian waktunya juga insya Allah teratur. Dan juga harganya terjangkau. Harganya kita harapkan tetap terjangkau. Berapa dan makin, Pak? Bisa diinfo lagi? Diinfo lagi ya. Baik. Jadi untuk penumpang umum ini adalah 4.000 saja. Penumpang umum 4.000 saja. Tapi untuk pelajar, veteran ini cukup 2.000. Jadi 2.000 saja. Iya, 2.000 bisa keliling-keliling ya. Silahkan. Dan ini bisa Pak dibawa ke sini juga nggak apa-apa Pak. Ya, nah ini adalah souvenirnya ya. Souvenirnya untuk 3 orang yang akan kita pilih Pak Joko ya. Souvenirnya yang nanti akan kita berikan kepada. Ini sebutannya sahabat ya. Sahabat Transjateng ya. Jadi sesuai lengkap dengan maskernya. Jadi karena kita harus ingatkan penumpang semua bahwa kita harus tetap jaga protokol kesehatan. Jadi selain dapat kaos juga harus tetap pakai masker. Gitu ya. Nanti silahkan dipilih yang terbaik. Nah, kita akan pilih untuk bisa menghubungi Up Radio ya, baik DM atau telepon kami kepada Pak Iman Syahrizki. Selamat buat Anda mendapatkan souvenir dari BRT Transjateng. Kemudian dari WA kita ambil satu juga, Pak Lim ya, tadi yang aktif, Yesaya David Lim. Kemudian satu lagi dari YouTube, kita ambil saja Pak Dion Eko Febrianto. Bisa menghubungi Up Radio di 0878333300 atau di 0248441480. Pak Joko, terima kasih. Perlu ingatkan mereka bahwa KTP atau cukup sebut nama aja nanti? Nanti kita akan kasih tahu cara-caranya ya. Oke. Syarat dan ketentuan berlaku. SK-nya ada. Iya, siap. Pak Joko, lain kali kita akan cari waktu lagi untuk bisa ngobrol-ngobrol, dan banyak sekali pertanyaan untuk Anda yang belum tersampaikan atau terbacakan hari ini. Mohon maaf, tapi kita akan carikan waktu lagi kapan Pak Joko longgar, kita akan diskusi lagi. Terima kasih Pak, sukses selalu Pak.
Ya, kita juga ingin diskusi nanti barangkali kita agak lebarin diskusinya nggak apa-apa. Siap. Infrastruktur transportasi, barangkali ya hal-hal yang mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari lah. Aktivitas kita sehari itu terpengaruh banjir misalnya, atau terpengaruh hal-hal yang sifatnya mungkin kelengkapan publik yang barangkali perlu diperbaiki. Nggak apa-apa. Siap. Monggo aja kita. Baik, terima kasih Pak Joko, dan jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan. Anda harus selalu menggunakan masker, kemudian mencuci tangan sesering mungkin, dan social distancing. Diusahakan juga jangan melakukan pertemuan yang banyak, mengumpulkan banyak orang, dan juga membatasi untuk bepergian ya. Ya, saya gitu. Pak Joko, thank you sekali lagi. Terima kasih juga untuk bapak-bapak dari Dinas Perhubungan, dan Santi mengucapkan sukses selalu pokoknya. Amin. Untuk kita semua. Amin. Dan sehat selalu. Ya, salam sehat, semangat buat para pendengar maupun pemirsa di Up Radio. Oke, thank you. Saya Santi Rosalia. Selamat siang, sukses untuk Anda. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Up Radio. Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah 98.5 FM. Up Radio, the Mini Station.